ada rencana apa lagi nih setelah Pak Ipan melakukan aksi sosial di beberapa kesempatan kan? Karena saya mengikuti Bapak ya dari awal kita ketemu di salah satu sekolah ya Pak ya, Ya, di Kabupaten Bandung. Kita ketemu di sana. eh, Bapak bikin aksi sosial membagikan apa ya, sembako lah, vaksin untuk masyarakat. Apa sih Pak yang jadi tujuan Bapak itu? sebenarnya kan misi dalam hidup saya bagaimana menghilangkan kemiskinan ya, terutama yang ada di lingkungan paling dekat dulu, di keluarga, kemudian di teman-teman, kemudian makin jauh di masyarakat yang dekat. Sehingga saya pengen sekali anak-anak yang berprestasi, yang mau sekolah, tetap bisa sekolah kalau orang tuanya juga nggak punya uang. Itu yang mendasari saya. Karena saya pikir tanpa sekolah yang pendidikan yang pantas mereka nyam, akan sulit sekali merubah Ya. kehidupan mereka. Jadi memang untuk sekolah ini buat saya itu prioritas dibandingin hal lain. Sampai saat ini pun saya juga di dalam kehidupan berkeluarga juga banyak sekali yang sudah lulus yang saya biayai. Dan Baik itu dari keponakan saya atau saudara jauh saya sampai pegawai-pegawai yang ada di rumah saya juga. semua di sekolah ini Pak. Nggak semua yang mau, tapi yang udah jadi sarjana juga ada, yang sekarang juga masih sekolah di universitas juga ada dua. Ya, saya rasa itu kerinduan saya lah untuk supaya orang-orang ini punya kehidupan yang baik nanti ke depannya. Ya, Terus ada sejarah juga ya Pak, dulu Bapak pas zaman kuliah tuh sering ngutang ya? ya Ngutang di benar. si ibu siapa gitu? Ibu War, Ibu War ya. kan saya ini orangnya boros, Oh ya. tapi orang tuanya kalau dibilang kekurangan juga enggak, tapi bukan yang berlebihan. Ya, ada lah gitu ya. Ya, sehingga walaupun dikasih uang jajan di atas rata-rata dikit karena saya suka makan, jadi kekurangan aja. Oh ya. Ya, kemudian saya suka nonton film. Hampir semua film baru itu saya nonton. Membuat uangnya juga sering kurang. Iya, iya. Nah, jadi saya hutang di warung bon karena saya bisa dipercaya, ya mereka kasih. Iya, iya. Mereka kasih karena juga rasanya saya bayarnya juga tepat waktu. Malah ada beberapa kawan yang mungkin reputasinya nggak kurang bagus, mau utang nggak dikasih, sering juga saya ngejamin, Iya, iya, udah iya. kasih aja bu, gitu ya. Tapi kemarin yang bikin saya, wah ternyata Pak Ipan tidak melupakan jasa-jasa Bu War ya. Bu War ya Pak Ya, namanya. kemarin sih Sampai ada dikasih bantuan ya Bu War sampai ya ada semuanya 60-an orang ya kemarin yang ya di yang kita bantu parah. warung-warung di sekitar Cimluit Ya, karena kena pandemi ya. ya efek dari pandemi, mahasiswa belajarnya juga online, nggak datang ke kampus, kos-kosan juga pada sepi, Sepi. sehingga mereka juga yang hidupnya dari mahasiswa yang ada di sana makan, tidak bisa melanjutkan. Nah, saya pikir modalnya juga udah pada habis, kasihan, dan udah mulai lagi juga pelajaran-pelajaran juga yang offline kan sebagian kecil, jadi kita bekelin lagi semuanya yang warung-warung ini supaya bisa sebagai tanda kepedulian kita. Kemudian kan juga mereka udah berjasa sekali Ya. sama kita mahasiswa. Zaman dulu ya Pak. Zaman dulu dan zaman sekarang, saya Sampai rasa sekarang. Bapak mahasiswa masih bukan ke saya zaman dulu. ya. Tapi sekarang kan ke mahasiswa-mahasiswa yang lain, Ya. dia masih berjasa. Kalau enggak
gimana ya, mau makan juga masak-masak sendiri, Ya. buang waktu banyak. Udah itu kalau pas lagi nggak ada duit, masak nggak makan Hmm. kalau nggak dikasih pinjem. Tapi sering makan di Bu Uwar itu Pak sekarang pas oke, saya harus datang ke Bu Uwar, harus makan dengan penampilan Ipan yang dulu deh gitu. Pernah nggak Pak kayak Kalau gitu? waktu saya pertama kali pindah ke Bandung lagi tahun 98, saya pernah datengin sama istri saya. Ya, Saya kasih tahu, nih dulu saya makannya di sini, di sini, di sini. Nah, ketemu Buar itu sampai ya pertemuan yang inilah ya, yang menyenangkan lah. Dan dia seneng banget lihat saya udah bagus ya. ya. Kemudian juga ke warung-warung lain tempat yang saya makan, sempat makan juga di sana. Setiap makan juga kita kasih tipnya juga lebih besar daripada yang kita makan. Karena kan keuangan kita juga udah lebih baik. Ya. Tapi saya sering makan tuh setelah selesai juga di warung obet, di Tanjakan Cimluit. Masih di Ada daerah warung situ ya. bubur sama Indomie. Nah itu karena nggak masuk gang. Kalau Buar ini kan masuk gang, mobil aja nggak masuk. Cuman bisa motor masuk lah ya, orang lah masuk. Motor tapi harus dicopot dulu stangnya Pak, bannya harus dibawa kayak gitu kayaknya. Setelah saya besar, saya udah nggak bisa kesana lagi sesering dulu. Tapi kalau obet di pinggir jalan, Hmm. masih suka ngenang makan kacang hijaunya, Ya, ya. buburnya, nah, Indomie pakai udang keringnya, ya rame-rame ataupun sendirian. Masuk berarti itu iklan Indomie sama Auto 2000 ya. Pak Ivan, ini pernah terbesit nggak Pak Ivan? Pak Ivan, wah udah deh, saya kayaknya udah di top nih, udah di atas gitu. Saya harus meniti karir ke politik. Pernah terpikir Oh nggak? enggak, garapannya beda saya rasa. Saya eh, udah usia pensiun, saya 55, memang masih diperpanjang kantor. Ya, Tapi kalau ke politik rasanya saya nggak ada passion. nggak ada passion ya. Nah, Karena kan basically hukum Pak, Bapak tuh. ya nggak ada passion. Saya benar-benar pengen usaha, Ada beberapa usaha bisnis juga ya. aja, ya nggak mau lari ke politik. Tapi punya teman banyak orang politik, Ya. saya suka banget. Karena ada beberapa teman Bapak juga yang udah menjadi wakil gubernur ya Pak ya? Eh, Ada wakil banyak, gubernur, ada bupati, wali kota ya? bupati-bupati banyak dari kita. Bupati Kuningan, Pak Aceh Purnama itu dari Unpar. Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya dari Unpar. Kemudian Bupati Sukabumi, Pak Hamami, Oh, iya. itu dari kita. Kemudian Bupati adiknya, Bandung juga ya? hah? Bupati Bandung juga sama ya teman Bapak ya? Buat teman saya tapi bukan dari Unpar. Oh, Ini bukan kan yang dari dari Unpar. Unpar. Banyak masih bupati lain yang dari Unpar ya. Oke. Tapi pernah ada yang mengajak ke Bapak, ayo Vivan Ada, ikut partai ini ada. dulu. Mungkin karena saya kerja di Auto 2000, membawai 130 cabang, Ya, karyawan saya banyak, kemudian juga saya aktif di banyak organisasi, kemudian saya juga ketua Ikatan Unpar, yang 70 ribuan anggotanya, jadi mereka coba ajak saya, bukan hanya satu partai, tapi dari beberapa partai, tapi rasanya eh, saya nggak ada passionnya. Saya jangan. senang berkawan aja sama mereka. Lebih enak berkawan tidak berpolitik ya Pak ya? Eh, Bukan bidang saya. Bukan stylenya ya. Ya. Vivan, ini apa? Ika Unpar. Jika harus berbicara Ika Unpar, eh, Pak Ipan memberikan bantuan. Ini yang menarik sebetulnya. Memberikan bantuan kepada orang tua korban COVID, Pak, ke anaknya. Ini motivasinya apa sih, Pak? Kan Ya, susah nih cari uang tuh. Tiba-tiba Bapak terbesit ke sana gitu untuk memberikan bantuan. sebenarnya kan uang yang didapat ini bukan dari saya aja, Ya, dari banyak kawan-kawan yang prihatin, ya, yang terpanggil eh, hatinya untuk bantu. Kan coba bayangin ya, orang tuanya ikut ambil bagian dalam menangani COVID. ya. Kemudian
terkena musibah, meninggal. Dia lakukan ini kan karena sebagai tugas dan tanggung jawab dia bekerja. Mungkin juga nggak lihat uangnya, tapi kan dia dapat uang dari bekerja. Kemudian meninggal, kehilangan Ayah atau pekerjaan, ibunya ya. kehilangan Orang tuanya. ya orang tuanya ini kehilangan penghasilannya. Anak-anak ini nggak ada yang biayai lagi, padahal udah berjasa. Nah, untuk menghormati jasanya, ya kita berarti kasih perhatian kecil lah buat anak-anaknya ini. Tapi itu dilakukan secara kontinu ya Pak? Harapannya begitu, yang udah sih udah continue, harapannya seterusnya kita juga lakukan itu terus. Ini kalau melihat concernnya hanya di kota Bandung atau mungkin nanti Pak Ipan akan merambah ke daerah Kuningan, apa nanti akan dilaksanakan seperti itu Pak? Sekarang ini kita masih fokus di Bandung, tapi dengan pemberitaan dari kawan-kawan televisi yang tergabung dari IJTV ini, saya rasa mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang-orang lain untuk melakukan. Karena kalau kita yang nanganin aja, maka masalah bangsa ini juga nggak bisa kita atasi. Tapi kalau banyak yang terinspirasi, banyak yang terpanggil, tentunya dengan banyak tangan yang membantu ini bisa menangani banyak sekali anak-anak yang kurang beruntung ini. Pak Ipan, ini yang terakhir pertanyaan dari saya. Di tahun 2022 Pak Ipan, apa yang direncanakan sama Pak Ipan dengan IKA Unpar dan Auto 2000? Ya, kalau di tahun 2022 ini, di Auto 2000 ini, saya ingin bagaimana kawan-kawan yang ada di kerja di bawah saya produktivitasnya semakin bagus. Sehingga mereka juga bisa dapat penghasilan lebih baik, sehingga mereka bisa karir lebih baik. Kalau di IKA Unpar, saya ingin bagaimana silaturahmi antar alumni bisa lebih banyak terjalin, mudah-mudahan COVID-nya udah enggak, sehingga bisa menimbulkan persaudaraan yang lebih erat, dan mudah-mudahan ada kerjasama di antara mereka, saling support di antara alumni, buat kebaikan alumninya pribadi, maupun buat universitas, kemudian buat masyarakat, atau sampai bangsa dan negara, gitu yang saya inginkan. Pak Ipan, quote untuk pemirsa di rumah nih Pak, apa sih quote-nya untuk hari ini, quote of the day-nya lah. Hari ini ya. Ya sebenarnya sih nggak siap ya, cuman saya pikir kalau hidup kita itu bisa menginspirasi orang, kemudian juga bisa bermanfaat buat orang banyak, kemudian bisa sebagai cahaya di tengah kegalauan, bisa membantu orang banyak, melayani orang banyak, maka hidup kayak kita akan lebih bagus, lebih bahagia, dan orang-orang di sekitar kita akan lebih baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Ipan, perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa menginspirasi ya dengan hadirnya Pak Ipan. Terima kasih Pak Ipan atas waktunya dan kesempatan datang ke sini ke TV kami. Mudah-mudahan Pak Ipan sehat selalu. Salam buat keluarga Pak Ipan. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Semua. Amin. Terima kasih kesempatannya untuk saya. Program ini disiarkan serentak di MJTV Magelang dan PJTV Bandung.